Kemudian kesejahteraan kepala desa. Saya selalu menyoroti di awal tentang kesejahteraan kepala desa. Saya bingung. Selalu kepala desa disalahkan. Padahal beban tugasnya luar biasa. Beban tanggung jawab anggaran 1 miliar, ada 2 miliar yang harus dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Tapi 1 sen pun tidak boleh diambil oleh kepala desa. Awal saya katakan penting adanya operasional kepala desa. Karena banyak di lapangan itu Bapak Ibu kepala desa ini adalah orang yang berhadapan langsung dengan masalah. Banyak anggaran-anggaran yang harus dikeluarkan dan itu tidak ada regulasinya secara aturan. Akhirnya Bapak harus mencari shoot sini shoot sana, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi adalah untuk membantu masyarakat. Tentu kita akan mengutuk juga kepala desa yang menyelewengkan untuk kepentingan pribadi. Tetapi fakta di lapangan, banyak kepala desa ini, bagaimana dia juga harus bisa melayani masyarakat, sementara aturan di pusatnya begitu ketat, tidak ada kemandirian bagi kepala desa untuk menganggarkan anggaran. Maka poin yang kesejahteraan kepala desa, bahkan saya katakan kepala desa ini hampir sama dengan kepala daerah, sama-sama dipilih rakyat, sama-sama punya anggaran, sama-sama punya wilayah, sama-sama punya pertanggungjawaban anggaran, sama-sama punya beban sosial. Tetapi negara memberikan hak kepada kepala desa tidak sama dengan kepala daerah. Kalau kepala daerah, kalau kita datang bertamu ke rumahnya, kue-kue itu dibeli oleh negara, dibayar oleh negara. Saya katakan, kalau kita datang ke rumah kepala desa, gula untuk teh itu tidak ada anggarannya di desa. Maka di antara poin yang penting yang saya maksudkan kemarin adalah adanya tunjangan operasional kepala desa dan tunjangan rumah tangga. Ini sama-sama kita kawal agar ketika pembahasan nanti bersama pemerintah bisa menyetujui ini. Kemudian poin penting juga yang selalu saya sampaikan, kalau tunjangan rumah tangga itu sudah alhamdulillah disepakati, tinggal pemerintahnya lagi. Karena ada kepala desa 2 periode, 3 periode, setelah selesai itu dianggap angin lalu saja. Tidak ada. Giliran ada sedikit masalah itu dibully luar biasa. Nah, kemandirian kepala desa, saya sempat menyampaikan ketika paripurna, instruksi di paripurna, ketika tahun 2020, di mana 2021, di mana Bapak Ibu dipatok dari pusat ini untuk anggaran BLT sekian, tanggal ketahanan pangan sekian puluh persen, tidak tinggal kurang dari 20% Bapak Ibu yang mengelolakan anggaran ini. Nah, kita ingin memastikan bahwasanya dengan adanya revisi undang-undang ini, bahwasanya yang mengatur penggunaan anggaran desa itu cukup 1 kementerian. Yang sekarang ini ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Desa, memusikkan kepala desa. Ya kan? Apalagi aturannya itu muncul di akhir tahun. Kita ingin memastikan, saya sering menyampaikan, agar aturan itu adanya sebelum musdes desa dilaksanakan. Jangan setelah kepala desa bersama perangkatnya, bersama masyarakat sudah menetapkan APBDes, tahu-tahu baru aturannya dikeluarkan. Yang kedua, kita tidak ingin membuat patok-patok persentase karena desa-desa ini beda-beda. Ada desa ini kebutuhannya A, ada desa ini kebutuhannya B.
maka jangan dibuat patok rata seluruh desa. Ada kebutuhannya infrastruktur, ada kebutuhannya peningkatan ekonomi, ada kebutuhannya peningkatan pariwisata, ada kebutuhannya fokusnya kepada kesejahteraan sosial. Maka kita minta kepada pemerintah agar melalui revisi undang-undang ini, kepala desa, pemerintahan desa harus mandiri dalam mengelola anggarannya. Dan kita juga sepakat kemarin, kita perlu peningkatan anggaran dana desa ini dari pusat. Anggaran negara ini berputarnya di kampung. Saya mendengar Abdesi menyampaikan aspirasinya 10% dari APBN itu harus digerakkan ke desa. Secara prinsip kita sama-sama sepakat bahwasanya anggaran desa itu perlu ditingkatkan, dan juga tentu perlu dengan peningkatan komitmen kita untuk menjaga anggaran ini sampai kepada masyarakat, tidak diselewengkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, saya ingin menyampaikan hampir poin-poin yang menjadi aspirasi kepala desa itu. DPR RI sepakat secara umum. Bahkan saya sampaikan kemarin, memang ini bukan masuknya dalam pasal. Saya menemukan fakta, banyak kepala desa dan perangkat desa yang harus di awal tahun itu minjam ke sana ke sini. Karena dana ADD mereka tidak cair. Nah, ini poin penting juga ingin saya sampaikan kepada kita semua. Kemarin dalam rapat kita sampaikan agar pemerintah, kepala desa dan perangkat desa ini adalah menjadi garda terdepan melayani rakyat. Oleh karena itu negara harus memberikan hak mereka di awal bulan setiap bulan. Mereka harus meminjam ke sana ke sini dulu dalam 3 bulan, 4 bulan, bahkan mohon maaf, ceritanya ada yang bertengkar suami istrinya. Ada yang dikunci rumahnya oleh istri. Hidup PKS. Banyak masalahnya. Hidup kami Hakim. Kata yang belakang istri yang mana gitu. Iya, faktanya. Ya. Banyak. Oh, kadang-kadang ada yang mengatakan, kepala desa aja gaji segitu. Enggak, kita berkeadilan. Mohon maaf, Bapak Kepala Desa siltapnya hanya 2.500.000. Punya beban anggaran, punya beban sosial, punya beban tanggung jawab macam-macam. Sementara 2.500.000 itu tidak masuk UMR. UMR saja 3 jutaan. 4 juta UMR. Belum lagi undangan, belum lagi acara segala macam. Jadi Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kita ingin memastikan juga negara tidak hanya mengucurkan dana ke desa kemudian diminta pertanggungjawabannya, tetapi negara harus memberikan hak kepada kepala desa, kepada aparatur desa, kemudian bagaimana memastikan mereka menerima setiap bulan. Saya mendengar dulu Pak Jokowi pernah memastikan itu agar dibayarkan setiap bulan. Belum dilaksanakan. Maka melalui revisi undang-undang ini kita rubah nomenklaturnya nanti agar ada DAU khusus untuk gaji kepala desa dan aparatur desa ini. Jadi bagaimana kita menguatkan kepala desa? Kita bahasanya kita bangun desa untuk membangun Indonesia. Tapi bagaimana kita membangun desa kalau orang yang akan menyelenggarakan desa ini kemudian tidak kita berikan keadilan? Bukan kesejahteraan sebetulnya, tapi keadilan. Ketika mereka bekerja, berikan haknya. Begitu aturan agamanya.
Adik bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita kawal bersama. Di balik kemarin hampir seluruh fraksi itu sepakat poin-poin yang menjadi keluhan, menjadi masalah selama ini. Yang menjadi catatan saya adalah bahwasanya revisi ini bukan memunculkan masalah baru, tetapi harus menyelesaikan banyak masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk anggota dewan kita dari PKS. Terima kasih.